Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Munajat dengan sari tilawah Ibu Siti Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Rabbu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, topik kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz tentang haji dan kurban dalam perspektif Al-Quran sangat relevan, karena saat ini kita akan menghadapi momen
Kurban itu kurban. Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada guru kita Ustaz memulai tausiah dengan judul Haji dan Kurban dalam Perspektif Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya berkesempatan dapat bersilaturahim dengan keluarga besar P2T Telkom Kota Tangsel yang imut-imut, yang glowing-glowing, yang ya insya Allah kita semua juga bisa dapat dikumpulkan oleh Allah dalam surganya kelak sama-sama seperti pagi hari ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tema tentang haji dan kurban dalam perspektif Al-Qur'an yang memang kita di tengah-tengah bulannya. Haji dalam bahasa Arab itu mendatangi, mengunjungi. Dalam rogoh terminologi, tapi dalam istilahi, dalam terminologinya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah mengatakan sengaja mendatangi kota Mekah, yaitu Masjidil Haram ke Ka'baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, rukun-rukun haji yang lain dengan syarat-syarat tertentu, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah disebut haji. Maka orang yang pergi haji jangan sampai salah niat. Udah lama nunggu kuotanya berangkat, waiting listnya bertahun-tahun, niatnya salah. Sudah keluar uang biaya yang tidak sedikit, capek di sana, ya, ninggalkan keluarga, ninggalkan aset, ninggalkan semua kehidupan aktivitas sebagaimana biasa di tanah air, takutnya salah niat. Maka apapun aktivitas ibadah kita, yuk ajak Allah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu di pagi hari ini datang ke majlis, datang mau niat olahraga, senam, niatan karena Allah. Karena menjaga nikmat Allah, badan kita ini nikmat. Menjaga nikmat Allah, insya Allah itu bagian dari kita bersyukur apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan pastinya itu juga bernilai ibadah di mata Allah. Ketika orang haji, itu persiapannya banyak, ilmunya juga, pakaiannya juga, uangnya juga, finansial semua. Orang yang berhendak pergi haji lalu niat, labbaik Allahumma bil haji, ya Allah aku datang untuk menunaikan ibadah haji karenamu. Mulailah dia masuk tempat pemakaian ihram. Dia pakai baju ihram, ya, pakaian putih yang tidak berjahit. Apa maknanya? Pakaian putih yang tidak berjahit itu Allah seakan-akan ingin mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya orang yang ingin menunaikan ibadah haji, umroh, dulu dirimu putih, bersih, suci, tidak punya dosa dan noda, tidak berlumur dengan maksiat. Kenapa wahai manusia, ketika engkau lahir di bumi ini puluhan tahun, sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih dari 50 tahun, dirimu sekarang penuh dengan dosa dan noda. Padahal Allah ciptakan kamu dalam keadaan suci dan bersih. Lahir dari rahim ibu kita, kita dijaga oleh rahim, oleh ibu kita, bukan hanya jiwanya, tapi dari makanannya. Tidur aja ibu kita makanan gak sembarang makan. Maka namanya kandungan disebut rahim, kasih sayang. Lahir ke dunia ini kita bersih. Orang yang pakai baju ihram juga, Allah seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dulu lahir bukan siapa-siapa,
tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika manusia sudah hidup, dia bergerak, tadi kata bergerak, bergerak, dia menempat dirinya dengan berbagai macam aktivitas, lalu dia sudah bisa punya apa-apa, bisa punya jabatan apa-apa, dan dia sudah banyak aktivitas, maka jangan lupa semua itu titipan dari Allah. Sejatinya engkau bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Dengan baju ihram juga Allah ingatkan, Bu, bahwa kita dulu, kita mimmaim bahij, kata dalam Quran, kita ini adalah sperma bapak kita yang ditemukan oleh Allah dengan induk telur ibu kita. Lalu kita jadi manusia, jadi orang, Allah lah yang meniupkan ruhnya, wa nafakhtu min ruhi. Kita ini air jijik, mimmaim bahij. Lalu apa yang kita sombongkan di dunia ini? Dulu kita nggak bisa apa-apa, bukan punya siapa, nggak punya apa-apa. Lalu kita hidup pun terbatas. Apa yang kita sombong? Itu dari tempat ihram. Maka semua kita tidak ada yang kembali kepada Allah dengan titel jenderalnya, insinyurnya, dokternya, ustadznya, kiainya, doktornya, profesornya, wali kotanya, gubernurnya, menterinya, presidennya. Semuanya kembali ke hadapan Allah sebagai titel yang abadi, sebagai hamba Allah. Maka orang yang diundang pergi haji ke Baitullah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada label dan tidak keduniawian. Semuanya bergelar hamba Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian dan pujaan hanya pantas untukmu ya Allah. Seluruh kerajaan yang ada di dunia, bahkan di alam semesta ini, di bawahnya tunduk dalam kerajaanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada duanya sekutu bagimu. Begitu mendarat di kota Makkah, masuk kota Makkah, lihat Ka'bah. Kita disunahkan oleh baginda Rasul membaca doa, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan ya Allah. Tambahkanlah untuk rumahmu ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan rasa cinta kepadanya. Wa zid min syarafihi wa karamihi tashriman wa takriman wa birran. Dan siapa orang saja yang pergi haji dan umrah menemuimu, memenuhi rumahmu ya Allah, bagi dirinya tambahkan baginya kemuliaan, kehormatan dan kebaikan bagi dirinya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha mensejahterakan, dan dari Engkaulah sumber kesejahteraan itu. Hidupkan kami ya Allah penuh dengan kesejahteraan. Lalu mulai tawaf. Begitu mau mulai tawaf, lagi-lagi kita doa, Allahumma inni imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku ingin mulai melaksanakan haji. Apa? Karena apa ya Allah? Imanan bika, karena kami beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, karena kami percaya dengan isi kitab Al-Qur'anmu. Wa wafa'at bi ahdika, karena kami yakin engkau menepati janjimu. Wa tiba'an di sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami karena ini mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaf 7 kali putaran. Tawaf yutawif. Apa sih makna tawaf? Sehari-hari memang mengelilingi Ka'bah, tapi sejatinya kita disuruh berpikir, bukankah setiap hari kita, umur kita Pak, cuma nunggu dari pagi ke pagi lagi? Itu kan bukankah kita tawaf? Bukankah umur kita perpindahan dari angka jam ke angka jam berikutnya? Lalu bertambahlah umur kita sehari, bertambahlah umur kita seminggu, bertambahlah umur kita sebulan, bertambahlah umur kita setahun. Tahu-tahu Israel sudah mengetuk pintu datang. Dengan
Dengan tawaf Allah ingin mengingatkan bahwa hidupmu tidak selamanya di dunia. Hidup kita cuma sebentar. Sebagaimana orang betul, surah Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan Allah menghidupkan kita di dunia ini. Pengen nyari ahsanu amala, di antara kita mana yang paling banyak amal solehnya. Maka jangan lalai, jangan lupa bahwa di dunia ini tempat kita nabung. Nanti kita ngambilnya itu di kasirnya di akhirat. Tabungan kita banyak atau tidak? Doa yang paling banyak suruh doa ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam Quran Allah mengatakan mengingatkan kepada kita, wabil khusus yang pergi haji. Banyak juga orang yang tawaf pergi haji mintanya cuma dunia. Jangan salah, padahal kehidupan akhirat itu yang paling abadi dan kekal. Jangan lupa akhiratmu. Jangan begitu doa di tempat-tempat mustajab kita doa tentang dunia semua. Ya Allah, bagi banyakin duit saya. Ya Allah, mudahkan saya punya rumah. Mudahkan anak cucu saya supaya sekolah elit. Itu dunia semua, Pak. Kita mati selesai, kiamat selesai, hancur. Sekali lagi hidup kita sebentar di dunia. Kata Nabi, ya, karena amal ummati baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umur umatku antara 60 sampai 70. Yang 80 udah jarang, Pak. Kalau sudah 80 itu bonusnya banyak sekali. Setelah tawaf, lalu kita disunahkan minum air, kalau bisa cium hajar aswad. Kalau tidak bisa, cuma sentuh aja. Itu pun gak bisa jauh melambaikan tangan saja. Umar bin Khattab mengatakan, Inni a'lamu annaka hajarun. Ketika beliau mau mencium hajar aswad, aku tahu kau cuma batu. Tapi falaula anni ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbiltuka. Tapi andai kata aku tidak tahu atau tidak melihat Nabi menciummu, aku gak bakal cium kau. Jadi hajar aswad gak memberi manfaat, la tadurru wa la tanfa, tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan mudarat. Tapi karena Nabi menciumnya, sunnah menciumnya, gak bisa kita campur lambaikan. Setelah itu kita sunnah minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, dengan wasilah air Zam-Zam yang kau berkahi, aku minum ini ya Allah. Jadikan pula dia wasilah agar aku engkau anugerahi ilmu yang bermanfaat. Kita dituntun oleh Nabi dan Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Karena berapa banyak orang punya ilmu banyak tapi tidak bermanfaat. Warizqan wasi'an, rezeki yang luas agar kita bisa bantu orang-orang fakir miskin, agar kita bisa tenang ibadah, agar kita bisa membantu pembangunan syiar Islam dan seterusnya. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya Allah, jadikan pula air Zam-Zam ini obat penawar dari sakit dan derita yang aku punya, baik yang aku tahu maupun yang aku tak tahu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah. Setelah itu sa'i itu ikhtiar, sa'i itu pengorbanan, sa'i itu usaha. Allah ingin mengatakan, wahai manusia, jikalau kau ingin mendapatkan kehormatan dalam hidupmu, kesuksesan dalam hidupmu, tidak bisa diraih dengan malas-malasan dan tidur-tiduran, tapi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan korban waktu, korban masa muda. Teman-teman kita mungkin anak-anak muda santai-santai, tapi lihat masa tuanya. Oleh karena itu begitu saya mau naik ke Bukit Sofa,
Kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Faman hajjal baita aw tamara fala junah alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu kita ketika di puncak gunung atau bukit Safa, lagi-lagi kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita berikrar di bukit Safa itu, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada sekutu bagimu, yuhyi wa yumiit, Engkau yang maha menghidupkan kami, Engkau juga yang maha mematikan kami. Kita gak punya siapa-siapa. Kita itu cuma debu di dunia ini, butiran debu. Sekali dia malaikat Israfil kesana sangkakalanya rusak semua alam semesta. Kita bukan siapa-siapa. Lalu apa yang kau sombongkan? Jangan seperti Fir'aun, cuma punya jabatan lalu tepuk dada ngaku Tuhan. Jangan juga seperti Qarun, merasa kaya lalu kau merasa hebat. Jangan juga seperti Haman yang merasa pintar, punya banyak pengetahuan lalu sombong. Semua dibinasakan oleh Allah. La syarika. Kita ini cuma debu. Kalau kita pernah naik pesawat atau naik gunung, coba lihat ke bawah, begitu kecil manusia. Bagaimana lagi Allah menatap kita dari arasnya Allah menjauh di sana. Sekali dia hancur alam semesta, apalagi kita. La syarika. Sa'i as-Safa itu lambang kejernihan. Oleh karena itu kalau air putih disebut ma'un sofin, air jernih. Maka bukit Safa adalah lambang kesucian, lambang kejernihan. Orang yang sudah pergi haji, yang mau pergi haji, sucikan pikiranmu, jiwamu. Jangan rusak hatimu dengan penyakit-penyakit hati. Jangan kotori pikiran-pikiranmu dengan pikiran-pikiran suuzon, dengki, riya, sombong. Apalagi yang sudah pergi haji, kau pernah jadi tamu Allah, disanjung Allah, diterima Allah. Kenapa pergi haji pulang jadi tambah sombong? Marwah itu lambang dari harga diri. Sekali lagi, siapa orang ingin mendapatkan secuyan dari hidupnya, harga diri, kesuksesan dalam hidupnya, maka sa'i, dia harus ikhtiar, dia harus usaha, harus korban, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, bisa dapat kesucian, bisa dapat harga diri, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika sa'i selesai, lalu jamaah haji siap-siap menuju Arafah. Arafah yang arifu mengetahui, memahami. Wukuf artinya berhenti, berdiam diri. Buat apa sih? Sejatinya Pak, dari segala aktivitas kita yang hidup tadi banyak, kita perlu tuh sekali-kali duduk merenung gitu Pak. Kalau orang itu ya nyebutnya yoga gitu ya. Kita berkontemplasi atau bertahanus seperti bahasanya nanti. Kita merenung ini, kita ini siapa? Ke dunia ini mau apa? Lalu mau kemana kita? Karena begitu banyak aktivitas kita jarang merenungi itu. Bahkan puluhan tahun sampai tua banyak yang nggak tahu kita ini siapa dan mau kemana. Maka Arafah mengajarkan kita faqad liman arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya pasti dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Dan siapa yang kenal Tuhannya dia akan kenal dirinya. Saking pentingnya Arafah itu Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Siapa orang yang tidak wukuf di Arafah bisa tidak sah hajinya. Dan ketika orang berkumpul di Arafah, Allah memanggil para malaikat. Lihat, hamba-hambaku dari penjuru dunia, dari selatan, dari utara, dari barat, dari timur berkumpul
dia meninggalkan sanak familinya, dia mengeluarkan finansial usahanya, dia juga capek di sini, tidak lain dan tidak bukan memenuhi panggilanku. Maka saksikan para malaikatku, semua mereka aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka kita yang tidak pergi haji, jangan sampai luput tidak puasa sunnah pun tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, supaya kita juga dapat fadilah. Arafah nanti mabit di Mina, ya. Lalu jamrah, lontar jumrah itu meneguhkan kepada diri kita. Allah nyatakan kita punya musuh bebuyutan, bukan tetangga kita yang beda ormas, bukan tetangga kita yang beda partai, bukan pada tetangga kita yang beda ustaz, bukan tetangga kita juga yang beda mazhab, tapi musuh bebuyutan kita setan. Innahu kana aduwwan mubina lakum aduwwan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mereka kecilnya mereka, mudahnya mereka dikalahkan. Allah simbolkan dengan apa? Orang yang haji suruh ngumpulin kerikil, nggak perlu batu-batu besar, kerikil untuk melempar setan. Allah ingin ngasih tahu setan itu kecil, cuma kita yang belum apa-apa udah ketakutan duluan. Setan itu mudah kita kalahkan kalau kita berani banyak ibadah, Pak, jauh mereka. Maka diri setiap orang, individu, rumah yang diganggu setan, pasti keluarga atau dirinya jauh dari agama, pasti. Saya berapa kali diminta untuk ruqyah, saya tanya, ibu sering sholat? Enggak. Kalau ingat doa, rumah ini begitu masuk aja ruang tamunya udah beda orang. Karena rumah yang bisa tahu gitu. Kalau yang biasa di ngajiin, baca Quran di rumah, sama yang enggak itu beda orang. Ya, nah beda. Ya, makanya setan itu kecil dan setan nggak terus apa sih namanya, seperti dipersonifikasikan film itu. Setan itu serem. Setan juga ada yang cantik, glowing. Setan juga ada yang cakep, ganteng, tampan. Setan juga bisa berdasi, nggak harus bertanduk, berotak. Apa kata Allah? Minal jinnati. Setan itu berbentuk jin yang nggak kelihatan maupun berbentuk manusia yang kelihatan. Cirinya mana? Cirinya kalau dia godain orang untuk ibadah, maka dia setan. Nah, 3 lihat tuh teman kita yang godain kita ibadah sama setan. Ya, itu jumrah. Tapi jangan juga jumrah itu harus batu. Milihnya itu harus hati-hati karena ada kotoran muntah, dia keras, lalu seperti batu. Harus pilih. Dan saking keselnya jangan pakai sendal. Ada yang katanya saking keselnya dia nipunya pakai sendal gitu. Nggak boleh. Ya. Begitu tawaf selesai kita cukur rambut. Rambut ini lambang kemuliaan. Rambut ini lambang kehormatan. Tapi setelah melalui rangkaian haji itu Allah suruh kita cukur. Nabi berdoa, Allahumma arhamil muhallaqin, Allahumma arhamil muhallaqin, Allahumma arhamil muhallaqin. Ya Allah, rahmati orang yang menggundul balanya. 3 kali Allah Nabi mendoakan orang yang menggundul balanya. Maka yang umroh ataupun yang haji, bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau lengkap sunnahnya gundul. Tapi setelah itu Nabi juga doain bagian mencukur aja. Allahumma arham al-muqassirin. Ya Allah, rahmati juga yang dicukur aja. Cuma sekali didoain. Kalau ibu-ibu udah pasti cukur sedikit. Melambangkan kemuliaan. Maka kemuliaan itu pun Allah minta untuk korbankan dengan Allah. Allah minta untuk dikorbankan, untuk digadaikan demi dan untuk Allah. Setelah itu kita kurban, dan memotong hewan kurban. Itu lagi-lagi Allah ingin mengatakan, Allah ingin mengajarkan kita, setiap kita punya nafsu kebinatangan, maka sembelihlah nafsu kebinatanganmu. Seringkali kita ego, di keluarga mau menang sendiri, di teman juga mau menang sendiri. Kita sombong, begitu banyak perilaku negatif kita. Kita disuruh
dengan ibadah kurban itu potong jiwa kita yang mau menang sendiri. Semua orang disebut salah, dia yang mau benar sendiri. Semua orang dibilang sesat, seakan-akan itu surga punya dia sendiri. Maka Allahu Akbar sekali lagi. Ini banyak pertanyaan termasuk dari non muslim. Kenapa orang Islam kalau lebaran baik Idul Adha maupun Idul Fitri termasuk mau sholat, bahkan azannya pun pertama kali kalimat yang disebut Allahu Akbar. Kenapa? Allah ingin terus kita mencat iman akidah kita. Cuma Allah yang pantas kau besarkan di dunia ini. Jangan dadamu, jangan atasanmu, jangan uangmu, jangan jabatanmu, jangan kekayaanmu, jangan status sosialmu. Allahu Akbar. Pun begitu kita ketika menyembelih kurban. Bismillah, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah itu tahallul artinya dari halala yuhallilu, Allah halalkan semuanya yang sebelumnya itu diharamkan, ya kan? Al-hajju ashhurul ma'lumat, faman hajjal, ya kan, siapa orang yang pergi haji maka fala rafata wala fusuqa wala jidala, jangan berbuat maksiat, ya, jangan fasik, jangan sampai haji tapi nggak sholat, bohong, wala jidal, jangan berantem, ya, nggak boleh berhubungan sama istri, ya kan? Nah kalau berantem, fasik, maksiat selamanya sampai akhir hayat kita nggak boleh maksiat. Tapi yang maksud sudah dihalalkan hubungan sama istri, udah selesai nih, boleh. Nanti di akhirat begitu nih Bu. Di dunia ini kalau kita sudah nanti di alam mahsyar, semua kewajiban kita di dunia selesai. Semua di surga nanti halal semua. Ya, maka ada yang mengatakan gitu, nanti mau minum anggur boleh di surga. Kalau nggak masuk surga, di sini boleh diharamkan. Di surga nanti hal tahallul. Tetap. Jadi kita menahan diri kita karena apa? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.